Ilyas Pikal bersiap melaut di Pulau Simatapi di Dusun Sinaka, Pulau Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai. Pagi itu sangat cerah. Ia menyeret perahu kayunya ke pantai. Ilyas ditemani adik iparnya, Gilte, 14 tahun. Mereka berdua mendayung perahu menuju Pulau Nyang-Nyang yang hanya berjarak 750 meter. Laut di depan Pulau Nyang-Nyang sangat jernih. Koloni terumbu karang jari dan karang otak terlihat jelas dari atas perahu. Di sanalah habitat gurita berada. Ilyas pun memilih lokasi yang tak jauh dari pantai dengan kedalaman hingga 10 meter. Ia mengenakan snorkeling. Di tangannya tergenggam tombak gurita dari besi. Ilyas juga membawa pancing gurita. Di ujung pancing dari tali nilon itu terkait mainan gurita. Ilyas pun terjun ke laut. Gilte menunggunya di atas perahu. Kali ini Ilyas tidak membawa pancing, tapi mengandalkan tombak. Ilyas mendekati batu karang dan berenang ke sana kemari mendekati sarang gurita. Tetapi tidak satupun gurita yang muncul. Setelah 1 jam berjuang tanpa hasil, ia naik ke atas perahu. Ilyas berbaring memanaskan tubuhnya menghadap matahari yang bersinar terik. Tak lama, ia kembali menyelam mencari gurita, tapi hari itu perburuannya sia-sia. Tengah hari, ia mendayung sampan menepi ke Pulau Nyang-Nyang untuk beristirahat di bawah kerindangan pohon. Pulau Nyang-Nyang tidak berpenghuni dan hanya menjadi tempat peristirahatan bagi nelayan gurita. Di pantainya yang berpasir putih, berserakan cangkang moluska dan pecahan terumbu karang yang dibawa ombak. Menurut Ilyas, gurita tidak berhasil ia tangkap karena sedang bertelur di lubang-lubang karang. Gurita-gurita itu enggan keluar. Ilyas mengatakan gurita akan lebih banyak ditangkap pada bulan Mei dan November. Sedangkan pada bulan Juni, seperti sekarang, sangat sulit menangkapnya. Kalau sudah ada musimnya, terkadang kita mencari di dangkalan sini juga dapat. Tapi kalau misalkan kita mengharapkan di bulan 6 ini, kita tidak bisa berharap sampai 3 kilo ataupun 4 kilo kita hasilkan. Karena di bulan 6 ini sudah sekali jarang keluar gurita yang induknya. Dia ingin bertelur dan setelah itu meneteskan. Setelah itu dalam 3 bulan ataupun 6 bulan ini dia akan mati. Dalam menangkap gurita, Ilyas lebih suka menggunakan tombak dibanding pancing. Menurutnya, pancing khusus untuk menangkap gurita itu bisa menghabiskan populasi gurita. Sebab gurita-gurita kecil seberat 3 ons juga akan ikut terpancing, sehingga bisa menghabiskan populasi gurita. Ia mengatakan menangkap gurita dengan pancing baru populer setahun terakhir setelah nelayan di kampungnya menirunya dari tutorial di YouTube. Mainan gurita terbuat dari cangkang kauri dari siput laut yang di punggungnya diberi 4 mata pancing. Sedangkan di bawahnya terjuntai 4 gantungan dari tangkai sendok besi. Tangkai-tangkai sendok itu berkilau di dalam air. Ini dari kucing-kucing laut. Ini dari si sendok. Ini mata kail dan diisi dengan timah. Makanya dia berat. Menjadi nelayan gurita cukup untuk menghidupi keluarga kecil Ilyas yang memiliki anak pertama berusia 3 bulan. Ilyas tidak yakin gurita akan habis di laut di sekitar desanya. Menurutnya, saat itu gurita hanya sedang bertelur sehingga tidak ada yang bisa ditangkap. Petang hari, Ilyas Pikal dan Gilte akhirnya pulang tanpa membawa hasil tangkapan gurita. Desa Sinaka merupakan penghasil utama gurita di Pulau Pagai Selatan. Populasi gurita tersebar di 20 pulau kecil dan 100 pulau pasir atau gosong di depan desa itu. Sinaka terletak paling ujung selatan di Pulau Pagai Selatan dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Desa paling selatan di Kepulauan Mentawai itu memiliki garis pantai sepanjang 199,7 km. Di sana terdapat pulau-pulau kecil, gosong, dan barisan mangrove. Dengan perairan dipenuhi pulau kecil dan mangrove seperti itu, Sinaka sudah lama menjadi penghasil ikan yang penting di Kepulauan Mentawai. Tangkapan di sana bermacam-macam, seperti ikan karang, pelagis, teripang, udang, lobster, dan gurita. Di Sinaka ada 25 lokasi mencari gurita yang tersebar di depan pulau-pulau kecil dan gosong. Sinaka juga menjadi sentra penghasil gurita terbesar di Kepulauan Mentawai. Gurita hasil tangkapan dibawa ke Padang, lalu ke Medan dan Jakarta, dan dari sana kemudian diekspor ke luar negeri. Yayasan Citra Mandiri Mentawai yang mendampingi nelayan di Sinaka sejak Januari 2022 mencatat pada 2021 setidaknya 8 ton gurita ditangkap nelayan Sinaka setiap bulan pada musim gurita sedang banyak. Namun saat musim badai, produksi menurun drastis, hanya 1-2 ton per bulan. Sejak 2007, penampung gurita datang ke Sinaka dan booming penangkapan gurita dimulai karena harga jualnya yang tinggi. Gurita terus-menerus ditangkap setiap hari.
Sinaka menjadi salah satu pemasok gurita terbesar di Kepulauan Mentawai dan bertonton gurita dibawa ke Padang. Kepala Desa Sinaka, Tarsan sama Loisa, tidak sepakat tidak adanya gurita ketika ditangkap Ilyas karena sedang musim bertelur. Tarsan mengatakan gurita sudah menjadi andalan nelayan di Desa Sinaka sejak 5 tahun terakhir. Yang dulu diawali dengan tripang atau swallow. Nah sekarang swallow ini sudah sulit didapat, bahkan sudah ada lagi. Lalu yang kedua diikuti dengan lobster. Dan lobster sekarang juga sudah sulit didapat. Lalu terakhir gurita. Gurita ini sudah menghasilkan sekian ton dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang baik. Nah, sekarang juga sudah terasa mulai berkurang. Maka kami berinisiatif melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Salah satunya mempertahankan komoditi gurita ini supaya bisa berkembang biak. Untuk mencegah eksploitasi yang tak terkendali, pemerintah Desa Sinaka bersama masyarakat dan dibantu Yayasan Citra Mandiri Mentawai berinisiatif menyusun peraturan desa. Peraturan desa itu bertujuan mengontrol penangkapan gurita dan penangkapan ikan agar dilakukan tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai atau YCMM, Rifai Lubis menjelaskan, untuk menyelamatkan ketersediaan gurita di Laut Sinaka, pada 17 Juni 2023, pemerintah Desa Sinaka melakukan penutupan sementara lokasi tangkap perikanan di wilayah Pulau Priolo yang menjadi salah satu kawasan penangkapan gurita. Lokasi itu baru akan dibuka kembali pada 26 Agustus 2023. Pengorganisasian kita dengan nelayan dan juga dengan pemerintah setempat itu sampai pada konsensus untuk melindungi wilayah perikanan tradisional mereka, dan konsensus itu dituangkan ke dalam bentuk peraturan desa gitu. Nah, tapi peraturan desa ini tidak spesifik dia mengatur tentang gurita, tapi tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah perikanan tradisional. Nah, karena wilayah perikanan tradisional tentu punya potensi macam-macam, tidak hanya gurita, ada udang, ada ikan laut, ada teripang. Nah, sebenarnya lebih pada perlindungan itu. Nah, isi perdes itu juga sebenarnya tidak spesifik hanya mengatur soal bagaimana aktivitas di wilayah perikanan tradisional, tapi juga termasuk mengatur aktivitas di wilayah daratan yang diduga punya potensi memberikan pengaruh terhadap habitat perikanan wilayah, terhadap pelestarian habitat wilayah perikanan tradisional. Jeda tangkap itu direncanakan akan digilir untuk lokasi lainnya dengan masing-masing sekitar 3 bulan. Ada 34 lokasi tempat pencarian gurita di Sinaka yang akan mendapat giliran. Kebijakan jeda tangkap diharapkan bisa meningkatkan populasi gurita dan meningkatkan hasil tangkapan nelayan.